Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael. Kali ini kita akan melanjutkan belajar PHP ya dengan ChatGPT sesi kelima. Oke, kita start dulu. 25 menit ke depan kita akan fokus ya. Eh, yang lalu kita udah sampai ke session ya. Nah, kali ini kita akan coba yang lain ya. Kita akan coba bentar, kita drag ke ini VS Code. Saya besarin dulu. Oke, kita buka localhost dulu. Localhost, coba login ya. Nah, seperti ini. Di form ya. Nah, di selanjutnya kita akan belajar membuat template ya. Template dari PHP ya. Biasanya pakai include ya. Include PHP. Jelaskan. Selanjutnya ya. Jadi include itu adalah memasukkan file lainnya ke PHP yang lainnya ya. Sebuah file ke file PHP lainnya. Jadi misalkan gini ya. Misalkan ada, ini kita hapus dulu. Misalkan ada header ya. Ini filenya sendiri. Kemudian ada bodinya, ada footernya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini jadi satu file ya, satu file, misalkan file apa? Misalkan ini file index ya, misalkan index ya. Index PHP. Nah, di dalamnya dia manggil include ini index PHP, coba ya. Bentar. Nah, ini misalkan index.php ya. Kita select dulu. Misalkan ini file besarnya adalah index PHP ya. Nah, kemudian ini ada header PHP. Kemudian ini main misalkan gitu ya. Atau misalkan ini biasanya nggak dipanggil sini ya, index PHP-nya sendiri ya. Nah, kemudian ini footer ya, footer PHP. Nah, di PHP kita bisa seperti ini ya. Kalau di HTML itu biasanya pakai eh, iframe, tapi iframe itu kurang rapi ya. Tapi zaman dulu sebelum ada PHP atau mungkin PHP masih belum booming kayak sekarang, biasanya pakai iframe ya. Cara mudahnya gitu kalau bikin file statik tapi bisa diubah-ubah, biasanya pakai ini ya, pakai apa? Pakai iframe ya. Nah, kali ini di PHP bisa langsung nih. Misalkan kita bikin kayak gini ya. Ini anggap aja kayak gini. Kita bikin index ya, index.php. Nah, di index sendiri ini, misalkan ini index ya. Kita coba di sini. Balik lagi sini. Nah, bakal muncul indeksnya. Nah, di indeks sendiri ini misalkan kita mau manggil nih, mau manggil header ya, header PHP. Header ini buat diselaraskan untuk semua file ya. Jadi dia kayak HTML, head apa kayak gitu nah. Misalkan di indeks kita panggil gini ya, HTML5. Nah, ini kan ada doctype HTML sampai di head. Nah, ini kita ubah ya, kita pindahkan ke header PHP ya. Caranya kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di sini kemudian kita panggil nih PHP
include ya, include header dan gitu. Maka di sini bakal kelihatan nih. Nah, dokumen ya. Misalkan di sini titelnya dokumen. Maka dia dokumen ya kayak gitu. Ada juga istilahnya buffer ya. Jadi nanti itu kan ini header kan dipakai di banyak file ya. Jadi di banyak file. Nah, otomatis titelnya ini awalnya dia kosongan ya. Misalkan kayak sesuatu gitu ya. Misalkan saya giniin ya. Misalkan gini, title ya. Nah, seperti ini nanti dia pakai buffer, maka dia diubah. Di sini di indeksnya ini ada buffernya nanti. Misalkan kita tanya ke ChatGPT ya, gimana sih cara pakai buffer ya di PHP ya? Misalkan di sini, eh, cara pakai buffer di PHP. Nah, ini ada contohnya nih. Misalkan kayak gini, OB start, nah kayak ini output, OB get contents ya, OB and clean kayak gitu ya. Oke, kita coba ya. Ini kan tadi headernya kan kayak gini. Nah, di sini kita pakai OB start ya. Buffernya ditulis di awalnya header. Kita OB start. Kemudian di buffer nih. Kita buffer di bagian indeksnya nih. Misalkan di sini kita kasih PHP di bawahnya body aja ya. Di sini kita misalkan title ya. Title OB get content ya. Title OB get contents. Sebentar. Echo-nya title ya. Sebentar. Apakah ini bisa berhasil? Title echo title misalnya seperti ini. Warning ya, ada warningnya di sini. Undefined title. Oke, ini kita taruh di atas. Nah, ini kan masih belum benar ya. Kemudian di sini kita definisikan title-nya lagi sama dengan ini indeks ya, atau halaman utama, beranda misalnya gitu ya. Apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa ya. Sebentar. Kayaknya OB start, OB flash kayaknya. Kita lihat. Atau kenyataannya ChatGPT buat bisa ini
buffering ya, buffering data beda file. Oh, ternyata HTML get content ini benar ya. OB get contents benar. OB and clean echo. Ini kan di konten PHP, ini anggap aja indeks PHP, kemudian ini di main PHP dia get content, kemudian echo HTML. Echo title. Oh, tidak seperti itu ya. Tidak seperti yang diinginkan. Ini start buffer. Oke, ntar ini sepertinya ada yang salah ya. Include header. Coba di sini. Ininya kita hapus. Di indeksnya coba. Di indeks. OB start. Header. File get content. Kemudian ini halo nama Andi. Bentar, sepertinya kok aneh ya. Harusnya sih muncul ya. Jadi harusnya ini title-nya itu gitu. Di indeks ini harusnya didefinisikan title ini. Bentar, kita prompting lagi. Misal di header ada title yang datanya terus berubah berdasarkan main PHP. Nah, ini maksudnya ini. Nah, titelnya kita definisikan. Oh iya, ini ditaruh di atasnya ya. Jadi ini bisa ditaruh di atas. Jadi kayak gini. Nah, nggak pakai ini berarti ya. Nggak pakai buffer ya. Kita ada cara baru nggak pakai buffer. Oke. Jadi di sini kita title misalkan di sini title sama dengan ini beranda ya.
Maka di sini kita atur nih, ini kan sudah ada ya, kita atur kalau ini beranda. Coba kita refresh. Nah, benar kan? Udah beranda benar. Jadi title-nya itu dia manggil dari sini. Ya, awal ini udah dipanggil nih title, beranda, kemudian baru include header-nya. Jadi kita tentukan variabel di awalnya, baru kayak gitu ya. Kemudian misalkan ini selamat datang ya, misalkan di sini H1 ya, misalkan. Selamat datang. Misalkan selamat datang di website kami, kayak gitu ya. Nah, maka ini keluar nih selamat datang di website kami. Nah, ada headernya seperti ini. Nah, kemudian ini tuh bisa kita atur lagi, misalkan di form ya. Silakan login misalkan ini ya. Silakan login. Kita kasih href, misalkan hrefnya ke form ya, form.php. Silakan login. Nah, di sini, nah silakan login. Nah, dia otomatis ke form ya. Nah, formnya kan masih di sini masih ada tulisannya localhost coba login form ya. Nah, kita tentukan nih kayak gini nih. Di bagian formnya kita masukkan ini title include header PHP gini. Kemudian kita cek ya ini header PHP, form PHP kita masukkan nih. Nah, kayak gini. Nah, otomatis beranda kan. Ini kita kasih login. Nah, terusan login kayak gitu. Jadi ini fungsinya include seperti itu ya. Terus ada penulisan include itu ada dua ya. Jadi yang pakai kayak gini, ada lagi yang nggak pakai tanda kurung. Nah, kayak gini include. Nah, coba misalkan nggak pakai tanda kurung bisa nggak ya? Kalau yang lama sih harus pakai tanda kurung kayaknya. Tapi yang sekarang sepertinya sudah tidak pakai, mungkin lebih lebih cepat ya typingnya kalau nggak pakai tanda kurung. Coba bisa nggak? Oh, bisa ternyata. Jadi include header gitu. Include once, ada lagi include once ya. Include once. Jadi kalau include itu bisa include beberapa kali, kalau include once itu hanya sekali doang. Biasanya biar gak error gitu ya. Kalau misalkan udah sekali ya udah gitu. Biasanya include once itu yang kayak misalkan buat iniin database atau function-function itu helper atau apa kayak gitu ya. Bisa pakai include once ya. Kayak gitu. Oke, ini kan login. Iska misalkan passwordnya 123, kirim ya. Undefined key ya login. Line 3. Oke. Oh, bentar, ini prosesnya SKL password 123. SKL session start, ignoring session. Oh iya, sessionnya ini bermasalah. Mungkin kita harus pakai OB flash ya. OB flash mungkin. OB flash. Coba. Nah, bisa kan? Ternyata memang harus pakai OB flash ya. Kayak gitu. Nah, ini kan dashboardnya juga masih belum ada ya. Belum ada ininya, titlenya. Kita bisa masukin ke dashboard juga. Dan di sini session start. Nah, ini ada tulisannya login, kita ganti ya, misalkan dashboard ya. Nah, kayak gitu. Kita juga bisa menyisipkan file CSS ya, misalkan kita masukkan style CSS ya. Atau misalnya tinggal berapa? Tinggal 5 menit lagi. Oke, misalkan kita masukkan file CSS, kita masukkan body, misalkan bodinya kita kasih warna abu-abu atau kuning lah. Body color, background ya kalau gitu.
background beige kuning ya. Kemudian kita masukkan ke header. Nah, ini fungsinya ada header kayak gitu. Jadi kita bisa masukkan style juga ya. Link rel style sheet. Nah, style sheet href style css. Nah, jadi jadi warna kuning ya. Kita juga bisa styling nih di style CSS-nya, misalkan fontnya ya, misalkan font size misalkan kita buat satu atau 1,5 rem misalkan ya, maka dia jadi gede. Nah, kayak gitu ya, 1 rem aja ya. Nah, kita misalkan balik lagi ke indeks ya, indeks PHP. Nah, selamat datang. Nah, kemudian kita akan ganti font nih, font family-nya misalkan ini Segui Dahoma ini, atau mungkin bisa pakai apa ya, ini aja lah, ini aja Segui, bisa Windows pakai Segui ya, Segui. Nah, kayak gini. Nah, ini sebenarnya kita sudah membuat login ya, semacam kayak login sederhana. Nah, prosesnya dari awal emang seperti ini. Jadi kalau misalkan bikin from scratch ya, jadi semuanya dari indeks, header itu dibuat sendiri satu-satu. Misalkan kita ngasih footer ya, kita juga masukin footer juga bisa nih. Footer misalkan ada footer misalkan ada ini ya, ada div ya. Misalkan copyright misalkan add copy 2025 misalkan SKL kayak gitu. Nah, kita bisa masukin di sini di indeks misalkan ya. Di indeks kita include nih, include footer. Nah, ini oke, kita cek. Nah, maka muncul ya copyright 2025 SKL ya. Nah, di CSS-nya kita bisa atur nih, misalkan ini kan footer ya, kita kasih div class ya, misalkan kelasnya copy ya, copyright ya. Kita masukin di style CSS-nya add copyright maksudnya di kelasnya copyright, misalkan font size-nya itu 0,7 misalkan 0,7 rem ya, maka dia lebih kecil. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bisa atur nih, misalkan nih di bodinya, misal di footernya itu harusnya dia nutup ya, HTML-nya nutup ya. Jadi di bagian indeks itu yang add body ini harusnya di atasnya sini. Ini di atasnya sini. Kemudian body HTML ini masuk di footer. Kayak gitu. Format dokumen. Nggak bisa ya. Nah, harusnya kayak gitu. Biar semantiknya bagus ya. Misalkan ini. Nah, biar kalau dicek di sini dia ketutup ya. Nah, dia ketutup. Jadi ada bodinya, kemudian HTML gitu ya. Nah, copyrightnya di dalamnya body ya, masuk ke body, tapi dia footer kayak gitu. Nah, kemudian misalkan kita mau masukin ini nih, misalkan kita dia di rata tengah nih misalkan ya, kita kasih misalkan div class main gitu ya. Nah, kita masukin ini ke tengah nih. Nah, misalkan kita kopas, misalkan di CSS nya kita masukin
dot main ya. Width-nya misalkan kita atur width-nya atau max width ya. Max width-nya itu 400 pixel lah. Kemudian dia ada bordernya, border aja ini mungkin biar cepat tahu ya. Oh, ini udah selesai ya ini ya. Mintanya udah selesai, udah break. Oke, kita selesai dikit lagi. Tekan CCC gitu ya. Maka dia bakal kelihatan nih. Kayak gitu. Nah, kemudian kita mainnya kok nggak masuk ya? Oh iya, footernya di sini ya. Footer nanti beda lagi. Nah, kemudian di CSS kita misalkan kita mainin nih, ini marginnya di tengah ya, 0 auto. Jadi dia bakal di tengah kayak gini. Nah, kemudian footernya juga nih, copyrightnya juga kita tengahin ya. Maka dia di tengah seperti ini. Oh, kok nggak bisa ya? Sebentar, copyright itu footer plus copyright. Oh iya, karena dia width-nya itu nggak didefinisikan, jadi harus didefinisikan juga. Max width-nya misalkan 400 ya. Kayak gitu, maka dia otomatis di tengah. Nah, tapi ini teksnya nggak rata tengah. Mau tengahin ya teks line center kayak gitu. Maka dia otomatis di tengah. Kayak gitu ya. Misalkan ini marginnya 10 pixel ya. Nah, kayak gitu. Oke, di sesi yang kelima ini kita sudah belajar apa aja? Kita belajar buffer, tapi meskipun tadi ternyata gagal ya. Gagal karena ternyata nggak pakai buffer pun juga bisa. Dan peruntukannya sepertinya salah. Nah, kita lebih belajar include dan cara masukin CSS ya, CSS di PHP. Jadi tinggal dipanggil aja di file headernya biar bisa dipanggil di semuanya ya, kayak gini. Jadi misalkan kalau login maka dia juga udah ngikutin ya CSS-nya ya, udah warna kuning ya. Oke, segitu dulu di sesi yang kelima ini. Di sesi yang selanjutnya mungkin kita bakal nulisin project bikin login seperti ini, dan kita makin dalam ya. Jadi kita nanti bakal, ini kan login kan, ini posisi login. Ini kita bakal nyoba gimana kalau logout ya. Gimana kalau misalkan usernya itu nggak hanya satu, jadi kita butuh database kayak gitu ya. Oke, segitu dulu untuk sesi yang kelima kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.